Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Maharani Sartika Dewi. Ibu adalah seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 2A dengan NIM 2004092. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya seperti biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, dimanapun kalian berada semuanya, kalian harus tetap semangat. Dan Ibu akan selalu berharap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi nih dengan Ibu pada pembelajaran daring kali ini. Kita mau bahas apa ya kira-kira hari ini? Jangan lupa sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran hari ini, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama seperti pada perkembangbiakan tumbuhan, hewan juga ternyata berkembang biak. Fungsinya itu untuk dapat melestarikan jenisnya. Nah, sama seperti pada perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga terbagi menjadi dua. Ada yang secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau secara vegetatif. Setelah kita mengetahui bahwa perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin atau secara vegetatif. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu membelah diri. Apa sih membelah diri ini? Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan yang bersel satu atau ia hanya mempunyai satu sel. Nah, contohnya itu seperti gambar ini. Itu adalah amuba. Amuba ini terjadi dimulai dengan pembelahan diri dari inti sel menjadi dua bagian. Lalu, seperti pada gambar, ia akan hidup mandiri dan nantinya ia akan membelah diri lagi. Yang kedua, secara tunas. Nah, tunas ini awalnya itu calon anak yang muncul di bagian samping induknya. Lalu lama-kelamaan tunas ini akan membesar, kemudian ia akan memisahkan diri dari induknya. Contohnya itu pada tanaman hydra. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas perkembangbiakan secara kawin atau generatif melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu melahirkan atau disebut vivipar. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada mamalia. Apa sih mamalia itu? Mamalia itu adalah hewan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Ada beberapa ciri-ciri hewan mamalia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, janinnya itu tumbuh di dalam rahim induk betinanya atau ia memiliki masa kehamilan. Yang kedua, janinnya memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusar atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janinnya itu relatif sangat lambat ya. Yang keempat, bentuk tubuh anaknya ini akan sesuai dengan bentuk tubuh induknya. Dan yang kelima, ia akan mempunyai daun telinga. Contohnya itu seperti pada di gambar ini ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada contoh beberapa hewan yang melahirkan atau disebut vivipar. Yang pertama yaitu ada kucing, yang kedua ada sapi, ada paus, ada macan, ada kelinci, dan juga ada lumba-lumba. Cara yang kedua yaitu secara bertelur atau disebut ovipar.
Apa sih ovipar itu? Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur di luar tubuh induk betinanya. Nah, hewan yang bertelur atau ovipar ini memiliki banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama, janinnya itu tumbuh di luar tubuh induk betinanya dan biasanya telur itu bercangkang ya. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Yang ketiga, janin ini tumbuhnya relatif lebih cepat dibandingkan yang tadi kan lebih lambat ya anak-anak. Yang keempat, bentuk tubuhnya ini umumnya akan sama dengan bentuk tubuh induknya. Tetapi jika pada contohnya ada hewan kupu-kupu, nah ketika ia menetas, tubuhnya itu berbeda dengan induknya. Lalu ketika ia dewasa, ia akan menjadi sama seperti induknya. Nah, selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan itu, kupu-kupu ini mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang disebut dengan metamorfosis. Nah, contoh yang kelima yaitu ia biasanya tidak mempunyai daun telinga. Yang keenam, tidak mempunyai kelenjar susu. Otomatis yang ketujuh, ia tidak akan menyusui anaknya. Coba kalian lihat contoh hewan yang bertelur itu. Ada di pinggir ini ya. Ada apa saja? Ada ular, kupu-kupu, semut, ikan, bebek, ayam, dan buaya. Setelah bertelur dan melahirkan, cara yang ketiga yaitu secara bersama-sama atau bertelur melahirkan atau yang disebut ovovivipar. Ovovivipar ini yaitu perkembangbiakan yang terjadi ketika telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah ia menetas di dalam perut induknya, anaknya itu akan keluar dari tubuh induknya. Nah, inilah hewan yang disebut sebagai hewan yang bertelur dan melahirkan. Karena bertelurnya itu di dalam perut induknya, kemudian ia dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, salah satu contoh yang bertelur dan melahirkan itu yaitu ada hewan yang namanya kadal. Nah, kita sudah membahas perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.